Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar podcast sekalian. Pada sore kali ini kita mengadakan podcast dengan tema visualisasi bangsa Inta Tanah Air dari Jantung Konservasi. Halo pendengar, sebelum kita mau masuk ke dalam pembahasan atau ngobrol dengan para narasumber kita pada hari ini, saya sebagai moderator Hijratuddin Habibi dari Taman Nasional Gunung Loser. Kemudian ada pembicaraan pertama kita, yaitu Bang Marasian Sianipar dari Taman Nasional Gunung Loser. Halo Bang Marasian, gimana kabarnya nih hari ini? Halo moderator, kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada pembicara kedua kita, yaitu Bang Raja. Gimana kabarnya Bang Raja? Alhamdulillah sehat Bang Habibie. Alhamdulillah, Bang Raja ini dari Taman Nasional Kerinci Sebelat. Kemudian ada Bang Salendra Wijaya. Gimana kabarnya Bang Salendra? Baik, sehat. Alhamdulillah, Bang Habibie. Bang Salendra Wijaya dari Taman Nasional Gunung Loser. Kemudian ada Kak Putri Yosefa. Gimana kabarnya Kak Putri? Alhamdulillah Bang, sehat. Alhamdulillah, Mbak Kak Putri dari Taman Nasional Kerinci Sebelat. Baiklah, para pendengar sekalian, kita buka bincang-bincang sore kita pada sore ini, yaitu dengan pertanyaan, apa sih arti bangga berbangsa menurut abang-abang sekalian? Mungkin kita mulai dari Bang Marasian dulu. Bagaimana Bang Marasian? Baik, terima kasih moderator. Buat saya, bangga berbangsa berarti menghargai dan merayakan warisan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, mengenali keindahan alam yang luar biasa, dan memahami perjuangan serta semangat yang telah mengantarkan bangsa kita ke gerbang kemerdekaan. Sebagai anak Indonesia, kita memiliki banyak alasan untuk merasa bangga. Kita tahu negara kita terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, masing-masing dengan keunikan dan keistimewaannya sendiri. Dari keanekaragaman suku, bangsa, dan agama hingga keindahan alam yang memukau, salah satu hal yang patut kita banggakan sebagai anak Indonesia yaitu Taman Nasional Gunung Loser. Taman Nasional Gunung Loser merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Taman Nasional Gunung Loser tidak hanya menyimpan nilai ekologi, tetapi juga nilai ekonomi, sosial, budaya, dan juga nilai pendidikan. Mungkin begitu, moderator. Luar biasa lengkap dan menyeluruh. Bangga berbangsa tidak hanya soal bendera, tapi juga terkait dengan menjaga warisan alam. Kemudian kira-kira Bang Raja bagaimana tanggapannya nih terkait dengan arti bangga berbangsa ini? Kita ini bukan cuma ASN, tapi penjaga jati diri bangsa. Apalagi kita di Kementerian Kehutanan, kita tahu Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia, hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo. Kalau hutan hilang, Indonesia pasti kehilangan wajahnya. Jadi kerja kita itu bagian dari menjaga kebangsaan. Mungkin sekian. Menjaga kebangsaan berarti artinya menjaga hutan juga gitu ya Bang ya? Iya, tepat sekali. Luar biasa, menjaga bangsa artinya menjaga hutan. Jadi terkait dengan kebangsaan ini bagaimana kita memvisualisasikan atau menggambarkan Indonesia ini? Bang Salendra Wijaya, kira-kira bagaimana Bang Salendra? Baik, sedikit visual dari saya yang saya lihat. Saya langsung teringat kabut pagi hari di Taman Nasional Gunung Loser, suara siamang, kicauan burung, dan jejak harimau di tanah yang basah. Itu Indonesia banget, bukan cuma indah dan tenang, tapi penuh makna. Itulah Indonesiaku, negeri yang kucintai. Baik, itu saja. Luar biasa. Suara-suara siamang, jejak harimau itu seperti Indonesia ya Bang Salendra ya? Iya, yang mungkin tidak ada di negara lain kan, di negeri lain. Betul Bang Salendra.
Kemudian menurut Kak Putri, bagaimana menggambarkan Indonesia dalam visual Kak Putri? Kalau dalam visual saya sendiri tuh lihat dari TNKS, saya pernah sih ngeliat anak-anak sekolah belajar di tengah hutan. Mereka duduk di atas akar pohon besar, terus pakai seragam sekolah sambil dengerin suara burung-burung. Nah, dari pemandangan itu saya ingat karena saya rasa inilah Indonesia yang sebenarnya. Indonesia yang sebenarnya divisualkan dengan anak-anak sekolah yang belajar di tengah hutan. Luar biasa, Kak Putri. Di sana sekolah ada yang di tengah hutan juga, Kak Putri? Ada bang ada. Ada ya, luar biasa. Kemudian, kira-kira untuk kaitannya dengan cinta tanah air, bangga dengan bangsa kita, menjaga hutan kita, apa tantangan untuk menumbuhkan cinta tanah air terkait dengan hal ini, Bang Marasian? Ya, Bang Habibie, menurut saya tantangan dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air itu yang pertama itu adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat bahwa alam ini merupakan bagian dari identitas bangsa. Ya, dalam konteksnya kita dalam negara Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, sejarah, dan nilai-nilai kebangsaan, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan sikap cinta tanah air, terutama di kalangan generasi muda nih, Bang Habibie. Pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk dan menanamkan sikap cinta tanah air pada generasi muda. Saya rasa sikap cinta tanah air harus tanamkan ya ke seseorang itu dari usia dini, karena agar di saat mereka sudah tumbuh dewasa, mereka akan menghargai dan menghormati negara di mana mereka dibesarkan. Gitu, Bang Habibie. Cinta tanah air melalui edukasi. Begitu ya, Bang Marasian? Ya, betul. Melalui edukasi atau pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Luar biasa. Itu tantangan kita untuk kedepannya, Bang Marasian, untuk menjaga hutan kita ya. Ya, Kemudian begitu. dari tantangan seperti itu, kira-kira harapan yang bisa kita timbulkan. Bagaimana, Bang Raja? Harapannya hutan Indonesia tetap bisa dilihat oleh generasi berikutnya. Harapan itu terletak ya pada kita ini, generasi muda. Generasi muda bisa lihat hutan, terutama Taman Nasional itu bukan cuma tempat wisata, tapi simbol kebangsaan. Kita perlu generasi baru, cinta bangsa lewat cinta alam. Mungkin begitu. Luar biasa. Cinta bangsa lewat cinta alam. Artinya kita mengenalkan generasi muda dengan Taman Nasional dan kita mewariskan Taman Nasional itu untuk anak cucu kita. Begitu, Bang Raja ya. Iya, seperti itu, Bang. Luar biasa percakapan kita pada hari ini, para pendengar sekalian. Narasumber-narasumber kita yang hebat ini telah memberikan pandangannya yang luar biasa tentang visual bangsa menjaga alam cinta tanah air. Sebelum kita tutup, kita mau mendengarkan bagaimana pandangan ajakan dari abang dan kakak kita ini agar alam kita tetap terjaga, tanaman nasional kita tetap lestari. Bagaimana Bang Salendra agar alam kita tetap lestari, Bang Salendra? Ya, baik, sedikit mungkin dari saya. Mari kita mulailah dari hal kecil. Kenali alam sekitarmu, jaga, dan ceritakan. Karena cinta tanah air itu bisa dimulai dari pohon di halaman rumah kita. Yakin berusaha, maka akan sampai pada tujuan yang akan kita ciptakan. Itu saja Bang Habibie. Luar biasa ajakannya mulai dari yang kecil ya, Bang Salendra ya. Ya, begitulah Bang Habibie. Kira-kira kemudian menurut Kak Putri, bagaimana kita mengajak generasi atau para pendengar kita ini untuk menjaga alam kita? Untuk para pendengar, kata-kata hari ini ya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu apa yang harus dijaga, dan alam adalah bagian dari itu. Jadi, yuk mari kita jaga di sekitar kita dahulu, jaga alam, karena situlah masa depan kita tumbuh. Luar biasa.
bangsa yang besar tahu apa yang dijaga. Salah satunya alam, begitu Kak Putri ya. Baiklah para pendengar sekalian, demikianlah podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga obrolan ini bisa menggugah rasa cinta tanah air dari sisi yang berbeda. Ya, tidak dari sisi kantor, tidak sisi eh, simbol, tapi dari sisi menjaga alam, khususnya dari untuk Taman Nasional. Mari terus kampanyekan bangga berbangsa dan bernegara, bukan hanya lewat kata, tapi lewat aksi nyata. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.